Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, pada video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempelajari beberapa amalan masa tua yang sangat baik kita amalkan, khususnya bagi kita-kita yang sudah memasuki usia tua, yakni usia mulai 40 tahun hingga 70 tahun. Setidaknya ada 8 amalan masa tua yang sangat baik kita amalkan agar kelak kita husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir, insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin. Para sahabat, menebar hikmah meraih berkah channel, berikut 8 amalan masa tua yang hendaknya kita amalkan setiap hari. Boleh kita amalkan semuanya jika kita punya kesanggupan, namun kita boleh memilih 2 atau 3 amalan yang sanggup kita amalkan, lalu kita usahakan istiqomah mengamalkannya setiap hari. Amalan yang pertama, menunaikan sholat wajib 5 waktu. Ini adalah ibadah pokok. Semua amal soleh lainnya akan sia-sia belaka jika ibadah pokok ini kita tinggalkan. Mari kita jaga ibadah pokok ini dengan menunaikannya tepat waktu. Syukur-syukur bisa berjamaah. Orang yang sanggup istiqomah menjaga sholat wajib 5 waktu secara berjamaah kelak akan melewati jembatan Sirat secepat kilat yang menyambar. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Ibnu Abbas, bahwa keduanya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man hafadhu ala haula'is shalawatil maktubat fi jama'atin." Siapa saja yang menjaga salat wajib 5 waktu secara berjamaah, yakni melakukan salat berjamaah, salat wajib 5 waktu secara rutin dan istiqamah, diiringi keikhlasan dan berharap ridha Allah, kana awwaluman yujawizu ala syurati kal barakil lami, maka dialah orang pertama yang akan melewati jembatan Sirat secepat kilat yang menyambar. Amalan yang kedua, melazimkan membaca surah Al-Ikhlas. Minimal kita baca 3 kali setiap hari. Syukur-syukur bisa 50 kali setiap hari. Balasannya diampunkan dosa 50 tahun. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi yang bersumber dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 50 marrah ghafarallahu lahu dzunuba 50 sanah." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, maka Allah mengampuni dosanya 50 tahun. Amalan yang ketiga, melazimkan istighfar setiap hari. Ada beberapa waktu istimewa untuk mengamalkan istighfar. Pertama, setiap habis sholat, kedua sebelum tidur, dan ketiga waktu asar hingga terbenam matahari. Siapa yang melazimkan istighfar setiap habis sholat dan sebelum tidur, diampunkan dosa-dosanya sebanyak butiran pasir. Dan siapa yang sanggup istiqomah membaca istighfar 70 kali habis asar, diampunkan dosanya 70 tahun. Rasulullah pernah bersabda, "Fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil asri 70 marrah yaghfirullahu laka dzunuba 70 aman." Minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun.
Kita cukup membaca istighfar pendek, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, setiap sore hari sebanyak 70 kali. Dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, maka dosa kita 70 tahun akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang keempat, melazimkan membaca surah Tabarak. Siapa yang ingin tidak disiksa selamanya di alam kubur dan neraka, maka hendaklah melazimkan membaca surah Tabarak setiap malam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata sebagaimana diriwayatkan Imam An-Nasai, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Amalan yang kelima, melazimkan doa masuk surga. Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang suka melazimkan doa masuk surga, maka surga akan mendoakannya seakan selalu merindukannya. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang memohon kepada Allah masuk ke dalam surga sebanyak 3 kali, maka surga pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Dan siapa saja yang memohon perlindungan, memohon keselamatan dari masuk neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah dia dari masuk neraka. Nah, di antara redaksi doa masuk surga adalah doa berikut ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Amalan yang keenam, mengamalkan sholawat setiap hari Jumat. Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya fi kulli jumu'atin thamanina marrah ghafarallahu ta'ala lahu dhunuba thamanina sanah. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Adapun redaksi sholawat penghapus dosa 80 tahun adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amalan yang ketujuh, melazimkan doa pembebas dari siksa api neraka. Di antaranya melazimkan doa pendek dengan redaksi Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani bersumber dari Sayyidina Haris bin Muslim At-Tamimi bahwa orang yang suka membaca doa pendek ini habis sholat maghrib dan subuh, maka Allah akan mencatatnya bebas dan selamat dari api neraka. Amalan yang kedelapan, melazimkan sayyidul istighfar. Rasulullah mengabarkan orang yang suka membaca sayyidul istighfar kelak termasuk ahli surga, yakni membaca istighfar berikut ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma suna'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikianlah 8 amalan di masa tua yang hendaklah bisa kita lazimkan setiap hari mengamalkannya. Semoga kita dapat mengamalkannya, amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.